Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum sahabat tercinta, kita berjumpa lagi di channel Inspirasi Bu Nurul. Alhamdulillah wa syukurillah, semoga sahabat semuanya senantiasa sehat walafiat dan senantiasa diberkahi di dalam segala hal dalam hidup kita. Amin amin ya robbal alamin. Saya terinspirasi oleh sebuah kisah wanita mulia yang namanya termasuk di dalam wanita-wanita calon penghuni surga yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Ibunda Asiyah binti Zuhaim, istri dari Raja Fir'aun. Namanya disejajarkan dengan Ibunda Siti Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga Ibu Maryam binti Imran, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Nah, kisahnya ini diabadikan Allah di dalam Al-Quran, tepatnya di juz 28 surat At-Tahrim ayat ke-11. Apa yang termaktub di sana? Yaitu sebuah doa. Ibunda Siti Asiyah ini berdoa kepada Allah, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah aku di sisi engkau sebuah rumah di surga. Nah, kenapa Ibunda Asiyah ini berdoa minta rumah, dibangunkan rumah di surga? Nah, ini yang mau ya kita bahas. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Nah, kisah singkatnya adalah doa ini dilantunkan oleh Ibunda Siti Asiyah ketika dia di bawah penyiksaan Raja Fir'aun. Padahal Raja Fir'aun ini adalah suaminya sendiri. Nah, Raja Fir'aun adalah terkenal raja yang sangat zalim. Bahkan di puncak kezalimannya dia mengaku sebagai Tuhan. Maka dia menyuruh kepada seluruh rakyatnya, juga kepada istrinya untuk menyembah kepada Raja Fir'aun. Tapi maukah Ibu Asiyah ini menuruti patuh kepada perintah suaminya untuk menyembah dia sebagai Tuhan? Tentu tidak. Dia tidak mau. Karena dia hanya percaya, beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, yaitu anak angkatnya. Nah, walaupun dia punya segala kemewahan yang ada, dia punya istana yang megah dengan segala fasilitasnya, Ibu Asiyah rela kehilangan semuanya untuk mempertahankan keimanannya. Maka ketika dia di bawah penyiksaan, dianiaya oleh Raja Fir'aun supaya dia menyembah kepada dia, dia tetap mempertahankan keimanannya. Dia rela kesakitan untuk mempertahankan bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika puncak penyiksaan ini berlangsung, Ibunda Siti Asiyah berdoa kepada Allah, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah aku di sisi engkau sebuah rumah di surga. Maka pada waktu itulah Allah mencabut nyawanya. Ibunda Siti Asiyah meninggal, baru batu besar ditimpakan di atas tubuhnya. Tentu kisah ini bukan kisah biasa. Bagi kita yang cerdas, kita bisa mengambil satu pelajaran ibrah yang luar biasa, bahwa kita sebagai umat manusia boleh bercita-cita setinggi mungkin di dunia, namun jangan lupakan untuk kita juga bercita-cita setinggi mungkin untuk akhirat kita. Mintalah kepada Allah apa saja, bahkan minta istana di surga. Apakah bisa? Pasti bisa, kalau kita mempertahankan keimanan kita sampai akhir hayat kita, dan kita sama sekali tidak mensyirikkan Allah dengan segala apapun. Dan juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, Man qara'a
Qul huwallahu ahad hatta yahtimaha asron marrotin. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai 10 kali, maka banallahu lahu qasron fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah istana di surga. Masya Allah. Ayo kita berazam, berniat yang kuat. Kita mendawamkan, merutinkan minimal membaca surat Al-Ikhlas, surat yang sangat pendek, dan saya yakin semua sahabat semuanya pasti sudah hafal karena pasti sering kita baca di dalam sholat-sholat kita. Nah, semoga ini bisa membersamai kita di dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita kelak, dan mudah-mudahan Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah dan kita punya jatah kafling istana di surga. Jangan lupakan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.